Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum yang saya lakukan selama praktek agresi 1. Sebelumnya, saya ingin terima kasih kepada Bang Meki dan Bang Reno yang telah memberikan bimbingan selama kami praktek agresi 1. Lebih lagi kepada Bu Rosnita yang telah memberikan motivasi dan cara-cara memanajemen usaha kami. Sebelum itu, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah membantu dan mendukung praktikum agresi 1 ini. Baiklah, langsung saja kita masuki apa saja materi yang telah diberikan selama praktikum agresi 1. Mari kita lihat. Unit kompetensi yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Bahaya diidentifikasikan berdasarkan 6 aspek. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap peserta praktik kerja di lingkungan kerja, misalnya suhu ekstrim, panas dan dingin, getaran, radiasi. Selama di lapangan, bahaya fisik yang ditemukan adalah panas matahari yang dapat menyebabkan pekerja sakit kepala. Selanjutnya adalah bahaya kimia. Bahaya kimia yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan praktik kerja. Di dalam lapangan tidak ditemukan bahaya kimia karena peserta tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Selanjutnya yaitu bahaya biologis. Bahaya biologis yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh binatang atau hewan berbahaya, tumbuhan atau tanaman berbahaya, dan kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada peserta praktik kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu, misalnya hewan buas, TBC, tanaman, atau tumbuhan beracun. Sejauh ini, bahaya biologis yang ditemukan adalah binatang buas. Salah satunya itu lipan atau kelabang. Lipan atau kelabang dapat menggigit peserta dan mengganggu kelancaran dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah bahaya fisiologis, yaitu potensi bahaya yang berasal atau disebabkan oleh penerapan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam lapangan pekerjaan serta peralatan kerja, termasuk sikap dan cara kerja yang tidak sesuai, pengaturan kerja yang tidak tepat, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja, ataupun ketidakserasian antara manusia. Bahaya fisiologis yang ditemukan adalah kesalahan dalam mengukur panjang dan lebar bedengan sehingga tidak sesuai dan berakibat fatal pada tanaman. Selanjutnya yaitu bahaya psikososial, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian. Bahaya psikososial yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya keterampilan tenaga kerja menyebabkan stres akibat kerja yang tidak berkesudahan. Selanjutnya yaitu bahaya proses produksi. Bahaya proses produksi yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi yang sangat bergantung dari bahan dan peralatan yang dipakai, kegiatan, serta jenis kegiatan yang dilakukan. Bahaya yang ditemukan di dalam lapangan adalah alat pertanian yang rusak, dapat membahayakan tenaga kerja seperti cangkul yang matanya kurang kuat. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk bahaya fisik yaitu memakai topi caping dan baju panjang agar mengurangi panas yang masuk. Untuk bahaya biologis, pencegahan yang dilakukan adalah eliminasi dahulu binatang berbahaya tersebut. Selanjutnya, untuk bahaya fisiologis, diharapkan
dapat melakukan perencanaan lebih matang tentang cara kerja agar tidak jadi kesalahan. Selanjutnya, untuk pencegahan bahaya psikososial, tenaga kerja agar dapat meningkatkan latihan kerja dengan serius, sehingga apa yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah bahaya proses produksi. Cara pencegahannya yaitu pengontrolan alat sebelum digunakan dan dijamin keamanannya sebelum digunakan di lapangan. Yang ketiga yaitu alat pelindung dan kegunaannya. Yang pertama, sepatu safety. Sepatu safety digunakan untuk menghindari sengatan binatang liar atau luka dari duri tanaman. Kedua, pelindung mata. Pelindung mata berguna untuk menghindari dari debu dan binatang kecil. Yang ketiga, masker. Masker berguna untuk menghindari gangguan pada pernapasan. Yang keempat, pakaian panjang. Pakaian panjang berguna untuk mengurangi panas matahari yang menyengat badan agar tidak sakit kepala atau menderita penyakit lainnya. Yang kelima, sarung tangan. Sarung tangan berguna untuk menghindari kapalan atau mengurangi kapalan di tangan di saat sedang bekerja. Caping atau topi. Caping atau topi berguna untuk menghindari dari panas matahari atau barang yang jatuh dari ketinggian, sehingga kepala dapat terlindungi dengan baik. Selanjutnya yaitu unit kompetensi. Pertama, identifikasi lingkungan kerja. Ada 3 jenis lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan mati yang terdapat di lokasi praktik kerja seperti cuaca, alat produksi, kontrol lokasi praktik kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lingkungan biologis. Lingkungan biologis merupakan lingkungan hidup yang terdapat di lokasi praktik kerja seperti hewan atau binatang, tumbuhan atau tanaman, virus dan bakteri. Selanjutnya, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang terjadi akibat interaksi antar peserta praktik kerja yang satu dengan yang lain, peserta praktik kerja dengan pembimbing lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kemungkinan risiko yang ditimbulkan akibat ketiga lingkungan tersebut. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang terdapat batu-batuan dapat merusak alat pertanian. Yang kedua, lingkungan biologis. Kemungkinan risiko yang dapat di lingkungan biologis adalah kesehatan hewan liar. Selanjutnya, lingkungan sosial. Kemungkinan risiko yang terjadi di dalam lingkungan sosial adalah kesalahan komunikasi antara yang disampaikan asisten dosen ke mandor dan mandor ke anggota. Untuk tanaman bunga terbagi menjadi 6 jenis tanaman. Yang pertama, tanaman pohon. Tanaman pohon, salah satu ciri-cirinya yaitu berbatang tunggal dan pertumbuhannya sangat tinggi. Yang kedua, tanaman herba. Tanaman herba, salah satu ciri-cirinya yaitu batangnya tidak berkayu. Yang ketiga ialah tanaman liana. Tanaman liana ialah tanaman dengan sifat menjalar dan merambat. Yang keempat, tanaman perdu. Tanaman perdu ialah batang berkayu pendek dan kaku. Yang kelima, tanaman semak. Tanaman semak ciri-cirinya adalah
batangnya berukuran sama. Yang keenam adalah tanaman sukulen. Tanaman sukulen adalah tanaman yang tidak berbatang kayu. Untuk tanaman buah-buahan terdiri dari dua jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman buah umur pendek. Tanaman buah umur pendek hanya mengalami satu musim panen. Contoh tanaman buah umur pendek yaitu pisang, nanas, melon, pepaya, semangka, dan sebagainya. Yang kedua, tanaman buah umur panjang. Tanaman buah umur panjang dapat berkali-kali dipanen. Contoh buah umur panjang: anggur, apel, jambu biji, jambu air, kelengkeng, mangga, manggis. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu.
Now me and look when I met